Halo semuanya, balik lagi nih di New Tech Media, ngobrolin seputar gadget dan teknologi ya terbaru. Nah, kita tahu sendiri ya, Galaxy Samsung Z Fold 7 ini udah rilis ya. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemanin oleh Bang Akmal Riyadi. Salah satu kreator yang udah lama ya di per-YouTubean dan ya dia udah berpengalaman ya di bidang gadget seperti itu. Gimana nih kabarnya Bang Akmal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Ini salah satu konten yang aku lihat yang paling viral di Bang Akmal itu konten drop test HP di tokonya langsung gitu. Sampai-sampai aku melihat tuh diliatin orang-orang salesnya gitu, gimana perasaannya pertama kali sampai kepikiran ngejatuhin HP di tokonya langsung gitu. Jadi itu flashback kembali. Sebelumnya kan saya sendiri belum bikin konten teknologi gitu ya. Jadi awal-awal kita bikin konten itu karena kita iseng nge-review mobil pada saat kita beli mobil tahun 2017-an. Terus dari situ ternyata videonya berjalan dan kita dapat uang AdSense pertama. Nah, dari situ kita pengen kembangin nih, uang AdSense ini kita apain supaya bisa berkembang lagi, nggak cuman habis sekali kita tarik gitu kan. Nah, kemudian kita mikir, ternyata di Indonesia itu belum ada konten kreator yang bikin drop test. Intinya, kalau di luaran banyak ya, banyak udah banyak banget yang bikin konten drop test, dan ternyata di Indonesia masih belum ada yang bikin. Jadi itu mungkin salah satu ini kontennya Bang Akmal dulu ya, yang drop test. Sampai-sampai aku sempat lihat bongkar HP juga, bahkan rakit HP di China. Ya. Betul. Nah, langsung aja guys, nih kita bahas Samsung Galaxy Z Fold 7 ini ya. Ini udah ada di depan mata. Nah, first impression-nya Bang, ketika melihat Samsung Galaxy Z Fold 7 ini gimana Bang? Jadi waktu sebenarnya mungkin menurut saya pribadi ini Z Fold 7 ini HP lipat dari Samsung yang paling saya tunggu-tunggu guys. Karena saya udah pernah nyoba dari generasi sebelumnya, saya udah pernah nyoba Z Fold 4, 5, 6 dan perubahannya itu masih kayak sedikit-sedikit banget gitu kan. Nggak ada perubahan yang cukup signifikan kayak Z Fold 7 ini. Nah, tapi setelah kita melihat HP-HP Cina yang melakukan inovasi yang luar biasa di HP lipatnya gitu ya. Dan Samsung juga mendengarkan keluhan para konsumennya. Iya, benar-benar. Jadi akhirnya diluncurkan Z Fold 7 ini dan saya ngerasa seneng banget. Ini HP yang kita tunggu-tunggu selama ini dari Samsung, guys. Ini HP-nya tipis banget, ringan banget, dan kameranya ini pakai kameranya S25 Ultra. Jujur sih Bang, kayak pas pertama aku megang pas impresinya juga nih ya. Ini tuh kalau kita kayak begini gitu, itu kayak oh ini HP biasa ya, yang nggak non lipat, tapi pas udah dilihat di sampingnya, oh ini ternyata bisa dibuka. Coba bandingin sama tablet mini, ini guys. iPhone 14 Pro pada kondisi ketutup, kira-kira tebalnya hampir sama nggak? Nah, kalau kita bandingin kayak gini, mirip banget tebalnya. Iya. Benar. Ya walaupun kelihatan di sini iPhone 14 Pro-nya sedikit lebih tipis, tapi ini bukan HP lipat. Ini HP biasa. Sedangkan dengan ketebalannya hampir mirip sama iPhone 14 Pro, Z Fold 7 ini adalah sebuah HP lipat, guys. Benar. Nah, kalau ngomongin OS-nya nih Bang ya. Ini kan Samsung Galaxy Z Fold 7 terbaru dan mereka udah kasih nih softwarenya itu One UI 8. Jujur aja nih, kemarin aku juga pengguna Samsung kan, Samsung A55 nih. Aku baru pertama install One UI 7 nih. Tapi udah nggak kerasa udah keluar One UI 8 kayak gitu ya di Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Ini gimana menurutmu Bang? Kayak One UI 8 kayak gitu. First impression-nya. Ini untuk dari softwarenya peningkatannya lebih kepada ini ya, AI-nya. Jadi contohnya AI kayak yang optimasi pada saat kita lagi kerja, contohnya lagi cari aplikasi, kita lagi buka aplikasi, terus kita lagi
pengen edit foto, itu peningkatannya jauh lebih bagus ketimbang yang One UI 7. Bayangin aja ini One UI 8 ini baru di launching di si Fold 7 ini. Sedangkan yang para pemilik Fold 6, yang pemilik Fold 6 itu barusan beberapa waktu yang lalu dapat update One UI 7. Iya benar. Jadi kalau kalian pengen secepatnya dapat One UI 8, upgrade ke Fold 7 aja. Ya benar. Dan juga Android 16 nih Bang. Iya, Android 16. Kayak memang eksklusif baru ya dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini kayak gitu. Kayak ibaratkan tuh kayak Samsung kayak duluan ya ngasih software terbaru itu di Galaxy Samsung Z Fold 7 Fold 7. ini. Nah, ini kan sesuai rumornya juga nih Bang, kemarin kita lihat baterainya. Baterainya itu masih sama nih 4400 mAh dari Fold sebelumnya. Betul. Nah, kira-kira menurut Abang ini kenapa kok sama kayak gitu? Yang lain udah ditingkatin ya, kayak bezelnya tipis, layarnya digedein ya kan. Tapi kok baterainya kenapa ya? Apakah karena faktor ditipisin mungkin baterainya apa gimana kayak gitu? Perlu kita ingat dulu waktu Samsung Galaxy Note 7 pernah terjadi baterai yang meledak. Jadi mungkin dari situ Samsung belajar untuk tidak terlalu cepat berpindah teknologi, karena kan untuk baterainya sekarang yang dipakai di Fold 7 ini masih sama menggunakan lithium ion baterai 4400 mAh. Sedangkan yang merek-merek Cina lainnya itu sudah pakai silikon karbon. Benar-benar. Yang mana dengan dimensi yang sama, mereka punya kapasitas yang lebih besar. Nah, tapi mungkin Samsung perlu waktu buat bikin infrastrukturnya, buat bisa bikin baterainya, kemudian riset lagi buat masukin karbon teknologi untuk masukin baterai dengan teknologi silikon karbon tadi ke HP mereka gitu ya. Jadi daripada mereka riset lagi, kemudian mencari data lagi gimana baterainya, mending mereka aplikasikan yang sudah mereka kuasai baterainya gitu. Karena juga ini aku sempat baca-baca juga katanya, mungkin memang sama ya Bang ya, baterainya memang sama dari versi sebelumnya 4400 mAh. Tapi karena memang chipsetnya terbaru tadi kan, softwarenya terbaru, ya itu pasti efisiensinya juga naik seperti itu. Tapi harus diingat, Fold 6 itu lebih tebal dari Fold 7 dari segi dimensi. Jadi kalau kita berbicara mempertahankan kapasitas baterai 4400 mAh, di form factor dari HP-nya ini yang lebih tipis seperti ini, ketebalannya lebih tipis dibandingkan Fold 6, itu menurut saya sebuah peningkatan sih. Walaupun kapasitasnya masih sama, tapi dengan ukuran bodi setipis ini masih tetap bisa pakai baterai yang sama seperti tahun sebelumnya, itu sebuah peningkatan. Benar. Tapi kalau memang bisa nantinya ke depannya di-upgrade jadi mungkin 5.500 atau 6.000 mAh ya kenapa enggak gitu. Cuma tapi dengan 4.400 saya rasa masih cukup aja masih gitu cukup baterainya aja seharian seperti itu. Karena juga kan Samsung ini Bang udah punya, kan dia layarnya itu Dynamic AMOLED 2X ya. Terus juga udah dibekali LTVO. Kita tahu sendiri kan kalau LTVO itu kan kayak menyesuaikan refresh rate-nya ya kan dari 1 sampai 120 Hz gitu kan. Betul. Misalnya kalau kita main game kayak gitu kan, otomatis di Fold 7 ini ditingkatin gitu, jadi super smooth. Kalau cuma lihat foto doang ya kan mungkin cuma 1 Hz aja gitu. Nah, kalau sudah seperti itu menurut Abang, kalau di Samsung Galaxy Z Fold 7 ini kalau untuk main game kayak gitu pasti aman aja ya? Pasti aman. Pasti aman ya? Pasti aman, karena kan dia udah pakai Snapdragon 8 Elite, udah pakai prosesor yang top tier-nya di saat ini gitu kan. RAM-nya juga dari 12 GB sampai 16 GB untuk yang varian 1 TB. Itu udah spek yang paling tinggi untuk smartphone saat ini kan. Jadi kalau untuk urusan main game itu udah rata kanan lah pokoknya. Udah rata kanan pokoknya, udah lulus. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi perlu diingat, apakah konsumen Fold 7 ini orang yang suka main game? Bener.
Kalau dilihat-lihat sebenarnya kalau Samsung Galaxy Z Fold 7 ini mungkin untuk dijadikan daily driver ya Bang ya. Betul. Ibaratkan tuh orang yang juga mensupport ya pekerjaan seperti itu. Ya kan kayak misalnya mungkin pekerjaan di bidang content creator juga oke banget nih Bang ya. Kayak Bang sendiri kan pasti butuh mobile ya ngedit-ngeditnya di sini seperti itu. Tapi saya sendiri pribadi lebih banyak ngelihat Samsung Fold itu dipakai para businessman. Oh, iya. Para eksekutif, para pembisnis, mereka lebih senang pakai Fold 7 ini karena lebih gampang buat manage kerjaan-kerjaan mereka gitu. Aku mau kasih tantangan nih, jualin Fold 7 ke orang-orang awam ya dalam 30 detik nih. Kira-kira Abang bakal ngomong ngomong gimana nih biar mereka tertarik beli HP Samsung Galaxy Z Fold 7 ini? Buat kalian yang belum pernah coba HP lipat, kalian wajib coba HP lipat dari Samsung, yaitu Samsung Z Fold 7 ini, karena ini teknologinya udah yang paling bagus banget sekarang ini, dan ini salah satu HP terbaik dari Samsung saat ini, guys. Jadi, yang belum pernah coba HP lipat, wajib cobain HP lipat, yaitu Samsung Z Fold 7 ini, guys. Nah Bang, sama juga aku mau ngasih tahu ya, kebetulan video ini disponsori oleh Sihab Store. Nah, kebetulan di Sihab, salah satu di Sihab, tokonya Sihab Store yang berada di Banjarbaru, Bang ya. Itu tuh membuka trade-in ya. Misalnya kita punya Galaxy Z Fold 6, itu bisa ditukar tambah dengan Galaxy Z Fold 7. Nah, jadi bagi kalian nih yang ingin memiliki Galaxy Z Fold 7 ini bisa di trade-in dengan Galaxy Z Fold sebelumnya. Dan ini simulasinya ada di sini ya guys ya. Aku tampilin seperti itu. Oke, jadi kalian bisa cek Instagram Sihab Store, Sihab Banjarbaru, dan langsung aja di bio-nya hubungin call center dari Sihab Store-nya sendiri. Oke, terima kasih. Nah Bang, terakhir nih, karena Abang sudah lama nih di bidang teknologi gadget seperti itu, terus juga bongkar-bongkar HP seperti itu. Mungkin ada nggak nih yang diperhatikan kayak gitu kan, karena kita kan nggak tahu ya, misalnya kan ada barang-barang memang baru, tapi kita harus memperhatikan juga mungkin dari penggunaan kita, gaya hidup kita, apa sih sebenarnya yang diperhatikan ketika ingin membeli HP kayak gitu? Kalau dari saya sih kita perhatikan, kita lihat lagi kebutuhan kita. Kita itu perlunya HP apa? Apa yang pengen kita kerjain dengan HP tersebut gitu kan? Entah itu apakah itu cuman buat konsumsi hiburan, apakah itu buat kerja, apakah itu buat cari uang. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita pengen beli handphone itu pengen apa, fungsinya buat apa. Jadi supaya kita bisa beli handphone yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita. Mungkin teman-teman juga misalnya sudah ngumpulin uang, budget ya gitu kan, tapi perlu juga pastinya Bang ya diperhatikan ini sebenarnya kebutuhan aku lebih kemana. Betul. Itu. Nggak cuma ngikutin ya pomonya doang gitu, mau beli Samsung buat gaya-gayaan kayak gitu. Ya, tapi kalau pengen beli sih beli aja di Sihab Store kan. Tapi kita perhatiin lagi apakah dengan pembelian tersebut itu memberikan benefit yang bagus buat kita gitu kan. Dengan pembelian itu apakah bisa memberikan misal nih keuntungan buat kita gitu kan. Karena ada juga yang pengen beli handphone ya pengen kayak gitu aja, cuman sebenarnya dia perlu nggak sih? Sebenarnya dia butuh nggak sih dengan device tersebut gitu kan? Karena orang-orang biasanya kan Bang yang beli HP flagship, apalagi ini HP namanya sudah flagship premium lah ya, gitu. Pasti mereka itu kayak memang udah ada investasi ya, kayak untuk ke dirinya sendiri kayak gitu kan. Mungkin dia sudah nabung dan memang untuk shop rewardnya sendiri kayak begitu. Karena kan rata-rata kalau orang yang beli HP flagship itu mereka untuk pemakaian jangka panjang seperti itu. Terus juga untuk istilahnya mendukung pekerjaannya tadi yang seperti Abang bilang ya kan, untuk pekerjaan-pekerjaan memang jadikan daily driver kayak gitu. Betul. Itu. Sama juga satu nih, ya, yang nggak suka gonta-ganti HP. Karena aku mau ngasih tahu ya teman-teman ya, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini Bang ya, emang udah terkenal banget dengan updatean OS sama security update-nya teman-teman. Itu udah dikasih 7 tahun. Bayangin misalnya kalau tahun 2025 berarti sampai tahun 2032 nih. 32, iya betul. Jadi nggak perlu lagi takut kalau aku beli HP ini udah harganya 30 jutaan misalnya. Ketinggalan zaman, enggak teman-teman, ini masih worth it gitu Bang ya. Pakai 2030-an. Oke teman-teman, nah jadi ini dia tadi first impression-nya saya bersama Bang Kamal Riyadi.
di Galaxy Z Fold 7 ini ya. Dan teman-teman lah ya, nanti bisa melakukan pre-order nih di Samsung Galaxy Z Fold 7 ini tadi dari 9 Juli sampai 31 Juli ya teman-teman ya. Jadi masih ada waktu nih kalau bagi teman-teman yang mau dapetin Galaxy Z Fold 7 ini. Dan bisa juga nanti atau caranya mau ditukar tambah dengan Fold sebelumnya. Jadi datang aja ke Siap Store Banjarbaru ya teman-teman ya. Atau langsung cek di bio, hubungi call center admin Siap Banjarbaru. Oke? Satu kehormatan sendiri Bang Akmal datang ke sini dan ini ditemani Galaxy Samsung Z Fold 7 ya Bang ya. Ini karena ini HP-nya eksklusif Bang datang di sini kayak gitu. Ini perlu usaha dari tim-tim mendatangkan HP ini Bang karena betul, perlu gitu. fun fact di Samsung Store Duta Mall Banjarmasin aja kemarin itu masih belum dapat kebagian unitnya. Jadi kemarin ngelihat story Instagram dari owner Shihab, langsung saya tanya, langsung saya minta pinjem. Jadi Shihab Store nomor 1 di Kalimantan dapat unit. Oke, terima kasih kepada tim semuanya dan Siap Store Banjarbaru juga yang udah memfasilitasi Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Dan ingat teman-temannya tadi bisa trade in dan bisa juga PO ya sampai batasnya 31 Juli. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye.